실질적으로 우리가 지금 현재 모든 국민이나 우리 축구 팬들이 행복하지 않냐. 그 부분에 있어서는 Dengarkan ini baik-baik. Shin Tae-yong bicara naturalisasi pemain keturunan menyusahkan pemain lokal. Begini faktanya. Dengarkan ini baik-baik. Shin Tae-yong bicara naturalisasi pemain keturunan menyusahkan pemain lokal. Pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, mengimbau kepada masyarakat Indonesia untuk tidak berprasangka buruk terhadap pemain keturunan yang dinaturalisasi untuk memperkuat tim Garuda. Namun, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Menurut Shin Tae-yong, pemain-pemain tersebut dinaturalisasi karena memiliki garis keturunan Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan ini merasa kecewa karena masih ada sebagian masyarakat yang berpikir bahwa peluang pemain lokal untuk membela tim nasional semakin berkurang akibat hadirnya para pemain keturunan. Saat ini, sebagian besar pemain yang memperkuat timnas Indonesia memang merupakan pemain keturunan. Hingga saat ini, tercatat ada 13 pemain keturunan yang memperkuat tim Merah Putih, antara lain Martin Paes, Jordi Amat, Jai Idzes, Elkan Bagot, Sandy Walsh, Shain Patinama, Kelvin Verdong, Nathan Choeon, Justin Hubner, Ivar Jenner, Hom Haye, Ragnar Oratmangun, dan Rafael Struijk. Tak hanya itu, dua pemain keturunan lainnya, yakni Mees Hilgers dan Eliano Reijers, juga akan segera dinaturalisasi untuk memperkuat tim nasional Indonesia. Kehadiran para pemain keturunan ini membawa dampak positif bagi timnas Indonesia. Banyak masyarakat Indonesia yang merasa senang dengan performa tim Merah Putih saat ini, terutama ketika tim ini sedang berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kita bisa melihat sendiri bahwa masyarakat dan fans sepak bola Indonesia merasa bahagia, kata Shin Tae-yong. Ia juga menambahkan bahwa dengan adanya pemain naturalisasi, Indonesia dapat meningkatkan kualitas sepak bolanya, sehingga lebih sulit dikalahkan oleh tim lawan. Dalam setiap pertandingan, Shin Tae-yong selalu membawa 23 pemain untuk membela timnas Indonesia. Dengan adanya 15 pemain keturunan, berarti hanya ada 8 slot yang tersisa untuk pemain lokal. 8 slot tersebut juga belum termasuk pemain-pemain Indonesia yang berkarier di luar negeri, seperti Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, dan Marcelino Ferdinand. Sehingga, hanya ada 5 slot yang tersisa untuk pemain dari klub-klub Liga 1. Saya tahu ada yang merasa hal ini menyulitkan pemain lokal, tapi saya mohon jangan salah paham, ujar Shin Tae-yong. Pelatih berusia 53 tahun ini berharap masyarakat dapat melihat pencapaian skuad Garuda dengan perspektif yang lebih luas. Apalagi, timnas Indonesia memiliki peluang besar untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Tolong lihat dari sudut pandang yang lebih besar, bukan hanya dari sudut kecil saja, ditambahnya. Jika Indonesia berhasil lolos ke Piala Dunia 2026 dan semakin kuat di kancah sepak bola Asia, Shin Tae-yong yakin semua pihak akan memberikan apresiasi kepada Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, dan sepak bola Indonesia bisa menjadi yang terkuat di Asia. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, apakah kalian setuju dengan program naturalisasi PSSI di bawah Erick Thohir, atau justru kalian termasuk yang menentang program naturalisasi? Mengingat, ada benarnya juga bahwa kesempatan para pemain lokal makin menipis untuk membela timnas Indonesia gara-gara naturalisasi. Ayo teman-teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas, bravo STY, bravo PSSI. Ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Shin Tae-yong yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Situasi ini mencerminkan dilema yang sering dihadapi oleh negara-negara dengan ambisi besar di kancah olahraga internasional, khususnya sepak bola. Keputusan untuk menaturalisasi pemain keturunan biasanya didasarkan pada upaya untuk meningkatkan kualitas tim dengan cepat dan bersaing di level internasional.
Bagi Indonesia, yang bercita-cita lolos ke Piala Dunia 2026, kehadiran pemain naturalisasi jelas menjadi strategi yang dapat mempercepat peningkatan kualitas timnas. Namun, reaksi negatif dari sebagian masyarakat yang merasa bahwa kesempatan pemain lokal semakin kecil adalah hal yang wajar. Sepak bola, selain soal kualitas, juga soal identitas nasional. Ketika masyarakat melihat semakin banyak pemain keturunan yang mewakili negara, ada kekhawatiran tentang hilangnya jati diri dan berkurangnya kesempatan bagi bakat-bakat lokal untuk berkembang. Di sisi lain, pandangan yang diajukan oleh Shin Tae-yong juga valid. Dalam olahraga profesional, hasil dan prestasi seringkali menjadi prioritas utama. Jika kehadiran pemain naturalisasi dapat meningkatkan peluang Indonesia berprestasi di panggung internasional, termasuk lolos ke Piala Dunia, maka hal ini seharusnya dilihat sebagai langkah strategis yang positif. Intinya, ada keseimbangan yang perlu dicapai. Pengembangan pemain lokal harus tetap menjadi prioritas jangka panjang, sementara pemain keturunan dan naturalisasi dapat menjadi solusi sementara untuk mencapai target-target besar seperti Piala Dunia. PSSI perlu memastikan bahwa bakat-bakat lokal tetap diberikan ruang dan dukungan untuk berkembang, sambil memanfaatkan potensi pemain keturunan untuk memperkuat timnas. Komunikasi yang baik dan edukasi kepada masyarakat mengenai manfaat jangka panjang dari strategi ini juga sangat penting agar kesalahpahaman dapat diminimalisir. Bikin semua girang. Misi terbaru Shin Tae-yong bocor ke media, racik timnas Indonesia yang sulit dikalahkan. Nah, seperti biasa teman-teman, sebelum lanjut mendengar berita kedua ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Shin Tae-yong berjanji akan terus membangun timnas Indonesia menjadi lebih kuat. Pernyataan ini membantah anggapan bahwa pemain keturunan bisa menggusur pemain lokal di timnas. Shin saat ini sangat objektif dalam menentukan pemain yang masuk ke skuad Garuda. Untuk mencapai tahap ini, kolaborasi menjadi kunci selain kepercayaan pemain terhadap pelatihnya sendiri. Skuad Garuda terus berkembang dan membawa misi untuk lolos ke Piala Dunia 2026 meski jalannya tidak akan mudah. Shin Tae-yong menjelaskan, saat ini performa timnas sedang baik. Pemain keturunan membantu perkembangan pemain lokal dan terus memberikan kontribusi saat kembali ke klub. Mereka juga tidak pelit dalam berbagi ilmu saat berada di timnas. Rizky Ridho menjadi bukti bahwa pemain potensial selalu ada dalam radar skuad Garuda. Kita bisa lihat sendiri bahwa masyarakat dan fans sepak bola Indonesia pasti bahagia, ujarnya. Mungkin dengan adanya pemain naturalisasi, kita bisa memposisikan diri kita sekarang, kata Shin Tae-yong kepada awak media. Pelatih berusia 53 tahun ini menambahkan, misinya adalah membangun timnas yang sulit dikalahkan. Saat ini semua butuh proses, dan menjadi tim yang belum tumbang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia bisa jadi bukti awal. Tentunya, perlu program berkelanjutan demi membawa nama Indonesia terbang tinggi. Kalau sepak bola kita lebih berkembang lagi, kita tidak akan mudah dikalahkan oleh lawan siapapun, ujarnya. Shin juga berharap pemain lokal bisa terus berkembang bersama timnya. Selain itu, kritik negatif terhadap pemain keturunan lebih baik dialihkan menjadi dukungan. Dia optimis dengan posisi yang lebih baik di peringkat FIFA, Indonesia tidak akan mudah diremehkan. Jadi memang masih ada yang bilang ini menyusahkan pemain lokal, tapi saya minta tolong jangan ada yang salah sangka. Kalau kita bisa naik peringkat di FIFA, sepak bola kita tidak akan mudah dikalahkan, ujarnya. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan bahwa Shin Tae-yong memiliki visi jangka panjang yang sangat jelas untuk membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Ia berkomitmen penuh untuk terus memperkuat tim, tidak hanya dengan mengandalkan pemain lokal, tapi juga mengintegrasikan pemain keturunan secara bijak dan objektif. Banyak yang mungkin berpikir bahwa kehadiran pemain naturalisasi bisa mengganggu perkembangan pemain lokal. Namun Shin Tae-yong menegaskan bahwa justru pemain keturunan bisa berperan penting dalam membimbing dan mempercepat kemajuan para pemain lokal di timnas. Ini adalah pendekatan yang sangat strategis, di mana kolaborasi menjadi kunci utama. Shin Tae-yong menekankan pentingnya proses yang berkelanjutan, bukan hanya mengejar hasil instan. Ia tahu bahwa membangun tim yang tangguh membutuhkan waktu dan usaha, dan menjadi tim yang belum terkalahkan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia adalah bukti awal dari kerja keras ini. Kritik negatif terhadap pemain keturunan seringkali tidak beralasan, dan Shin dengan tegas meminta agar hal ini dihentikan dan diubah menjadi dukungan penuh terhadap tim. Jika pemain lokal dan keturunan bisa bekerja sama dengan baik, bukan tidak mungkin Indonesia akan menjadi kekuatan besar di Asia. Optimisme Shin Tae-yong terhadap masa depan timnas Indonesia terlihat jelas dari caranya merespon kritik dan tantangan. Ia yakin bahwa dengan peringkat FIFA yang lebih baik, Indonesia akan mendapat lebih banyak respek dari dunia internasional. Namun, untuk mencapai ini,
Shin menyadari bahwa diperlukan kerja keras dan dedikasi tidak hanya dari para pemain, tetapi juga dari seluruh elemen sepak bola Indonesia, termasuk federasi, supporter, dan masyarakat. Dengan dukungan yang kuat dan program yang berkesinambungan, misi Shin untuk membawa Indonesia ke Piala Dunia 2026 bukanlah mimpi yang mustahil. Tim ini memiliki potensi besar, dan jika terus berada di jalur yang benar, mereka bisa menjadi tim yang sulit dikalahkan di kancah internasional. Shin Tae-yong, teruslah berjuang untuk mimpimu membawa timnas Indonesia ke puncak kejayaan. Kamu sudah menunjukkan kepemimpinan yang luar biasa, dan perjalanan ini baru saja dimulai. Jangan pernah ragu dengan kemampuanmu, karena seluruh negeri percaya pada visi dan strategimu. Setiap tantangan yang kamu hadapi adalah peluang untuk membuat tim ini lebih kuat dan lebih tangguh. Dengan dedikasi dan kerja kerasmu, tidak ada mimpi yang terlalu besar, termasuk membawa Indonesia ke Piala Dunia. Kamu telah menginspirasi para pemain untuk memberikan yang terbaik, dan semangatmu memotivasi seluruh bangsa. Jangan pernah menyerah, karena setiap langkah yang kamu ambil membawa Indonesia semakin dekat ke tujuan besar. Kami semua mendukungmu, dan bersama-sama kita akan membuat sejarah. Teruslah melangkah dengan keyakinan, karena kesuksesan sudah menanti di depan mata. Sangat berapi-api. Pernyataan jujur pelatih lokal paling sukses. Tekad Indra Syafri kalahkan Yaman demi timnas U20 Indonesia lolos ke Piala Asia U20 2025. Nah, seperti biasa teman-teman. Sebelum lanjut mendengar berita ketiga ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Pelatih timnas U20 Indonesia, Indra Syafri, menargetkan Garuda Muda bisa meraih kemenangan atas Yaman pada laga terakhir grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025 di Stadion Madia, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu, 29 September 2024. Dengan kemenangan itu, timnas U20 Indonesia memastikan diri melangkah ke Piala Asia U20 2025 yang digelar di Cina pada Februari mendatang. Kepada awak media, Indra Syafri mengatakan bahwa ia sudah melihat permainan Yaman. Dalam dua laga terakhir, Yaman sukses meraih kemenangan atas Timor Leste dengan skor 3-1 dan menumbangkan Maladewa 3-0. Yaman kini berada di posisi kedua dalam klasemen sementara grup F dengan mengemas 6 poin. Jumlah poin itu sama dengan timnas U20 Indonesia, namun tim Merah Putih berada di posisi pertama karena unggul jumlah gol atas Yaman. Timnas U20 Indonesia sebelumnya meraih kemenangan telak 4-0 atas Maladewa dan membungkam Timor Leste dengan skor 3-1. Hanya pemuncak klasemen akhir grup F saja yang berhak mendapatkan tiket ke Piala Asia U20 2025. Saya tahu kedua tim ini membutuhkan kemenangan demi mendapatkan tiket ke Piala Asia U20 2025. Kami harus fokus ke pertandingan ketiga dan melupakan dua pertandingan ini, kata Indra Syafri. Lanjut Indra Syafri, ia akan memberikan waktu pemulihan kepada anak-anak asuhnya pada Sabtu, 28 September 2024. Mantan pelatih Bali United itu belum tahu apakah akan memberikan porsi latihan kepada anak-anak asuhnya. Pemulihan ini agar para pemain bisa tampil fit dalam laga melawan Yaman, kata Indra Syafri. Lanjut Indra Syafri, ia percaya pemulihan anak-anak asuhnya akan lebih baik dalam waktu 1 hari. Sebab, para pemain mempunyai alat pemulihan masing-masing di kamar hotel. Kami punya alat bagus di setiap kamar masing-masing pemain. Besok pagi kami akan lihat kesehatan semua pemain. Mungkin sore harinya kami akan latihan ringan sebagai persiapan melawan Yaman, kata Indra Syafri. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan bahwa timnas U20 Indonesia berada dalam posisi yang sangat baik menjelang pertandingan melawan Yaman. Kemenangan dalam 2 pertandingan sebelumnya memberikan kepercayaan diri yang tinggi kepada para pemain Garuda Muda. Namun, dengan Yaman juga berada di posisi kuat, laga ini pasti akan menjadi tantangan besar. Fokus dan persiapan mental sangat penting bagi Indonesia jika ingin mempertahankan posisi puncak grup. Strategi pemulihan yang direncanakan oleh Indra Syafri juga merupakan keputusan yang bijak untuk menjaga kondisi fisik para pemain. Mengingat pentingnya pertandingan ini, menjaga kesehatan dan kebugaran pemain adalah kunci untuk bisa tampil maksimal. Alat recovery yang tersedia di kamar-kamar pemain menunjukkan keseriusan tim dalam mempersiapkan diri dengan teknologi yang mendukung performa mereka. Namun, tantangan utama adalah bagaimana para pemain bisa mengatasi tekanan dalam pertandingan krusial ini. Menghadapi Yaman yang juga membutuhkan kemenangan, Garuda Muda harus tetap tenang dan fokus. Satu kesalahan kecil bisa berakibat fatal, sehingga semua elemen tim harus bekerja sama dengan sempurna.
Ini adalah momen penting bagi tim, kesempatan untuk menunjukkan kemampuan terbaik kalian di lapangan. Setiap tetes keringat dan usaha yang kalian berikan tidak akan sia-sia, karena kemenangan ada di depan mata. Tetap fokus, jaga semangat, dan percaya bahwa kalian bisa mengatasi semua tantangan yang ada. Jangan biarkan rasa takut atau tekanan menghalangi jalan kalian menuju sukses. Setiap pertandingan adalah peluang untuk belajar dan berkembang menjadi lebih baik. Bersatu sebagai tim, berjuang dengan hati, dan berikan yang terbaik untuk bendera merah putih. Ingat, kemenangan bukan hanya tentang hasil, tapi tentang bagaimana kalian bertarung untuk mencapainya. Berikan segalanya, dan kalian akan melihat bahwa kerja keras selalu membuahkan hasil. Terus maju, Garuda Muda! Setiap langkah yang kalian ambil di lapangan adalah langkah menuju impian yang lebih besar. Jangan pernah ragu akan kemampuan kalian, karena kalian sudah berlatih, berkorban, dan bekerja keras untuk berada di titik ini. Percayalah, kalian memiliki kekuatan dan kemampuan untuk mengubah permainan, untuk membuat perbedaan. Jadikan setiap detik di lapangan berarti, setiap umpan, setiap tembakan, dan setiap gerakan sebagai bagian dari perjuangan yang tak kenal menyerah. Jika kalian merasa lelah, ingatlah semua yang telah kalian lalui, semua dukungan di belakang kalian, dan alasan mengapa kalian memulai perjalanan ini. Tidak ada yang mustahil jika kalian percaya dan berjuang bersama-sama. Ketika peluit akhir berbunyi, pastikan kalian meninggalkan lapangan tanpa penyesalan, karena kalian telah memberikan segalanya. Teruslah berjuang, jangan pernah menyerah, dan jadilah kebanggaan bangsa ini. Kalian adalah Garuda Muda, dan kalian terlahir untuk terbang tinggi. Luar biasa teman-teman. Erick Thohir singgung uji coba timnas Indonesia lawan Belanda di depan perwakilan KNVB. Nah, seperti biasa teman-teman. Sebelum lanjut mendengar berita keempat ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyinggung soal peluang uji coba timnas Indonesia melawan Belanda tahun depan di depan perwakilan Federasi Sepak Bola Belanda, KNVB. PSSI menandatangani nota kesepahaman dengan KNVB untuk mempercepat prestasi sepak bola Indonesia. Penandatanganan kerjasama antara PSSI dan KNVB ini dilangsungkan pada Rabu, 25 September 2024. Saat menandatangani kerjasama ini, Erick Thohir bicara banyak di depan perwakilan KNVB. KNVB diwakili oleh Sekretaris Jenderal KNVB Gijs de Jong, Michael van der Star, Head of International Program Waralco Aces, dan Ruud van der Sar, Head of Sales, New Partnership. Selama pertemuan itu, Erick Thohir menyoroti kedekatan Indonesia dengan Belanda yang memiliki hubungan panjang. Dengan kerjasama ini, diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kedua federasi. KNVB dikenal sebagai salah satu negara yang konsisten dalam pembinaan sepak bola terstruktur dari usia muda hingga senior. Oleh karena itu, kerjasama ini diharapkan mampu mempercepat perkembangan sepak bola Indonesia. Dalam kesempatan ini, Erick juga menyinggung soal timnas wanita Indonesia yang akan menjalani pemusatan latihan, TC, di Belanda. Mereka dijadwalkan menjalani TC di Belanda pada 21 Oktober mendatang. Indonesia dan Belanda punya hubungan yang panjang, ujar Erick Thohir sebagaimana dikutip dari Instagram pribadinya, Rabu, 25 September 2024. Dan hubungan antara masyarakat menjadi pemicu bagi apa yang bisa kita kembangkan di sepak bola. Ditambahnya, kami mengundang Anda ke sini, kami mengirim tim kami ke sana, dan mungkin juga kami bisa menjalankan training camp di Belanda, sama seperti yang kami lakukan di Jepang saat ini. Lalu, masyarakat akan saling terhubung. Selanjutnya, pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN ini juga menyinggung soal timnas wanita Indonesia. Beberapa waktu lalu, PSSI memang mengumumkan bahwa timnas wanita Indonesia akan menjalani TC di Belanda. Saat TC nanti, timnas wanita Indonesia juga direncanakan menjalani uji coba melawan Belanda. Mereka direncanakan akan menjalani uji coba pada 25 Oktober mendatang. Kalau Anda melihat berita, ketika kami mengirim timnas wanita ke Jepang, itu menjadi headline di banyak tempat, diungkapnya. Tak hanya berbicara soal timnas wanita Indonesia, Erick Thohir juga menyinggung soal peluang timnas Indonesia menjalani uji coba melawan Belanda. Menurutnya, timnas Indonesia kemungkinan bisa melawan Belanda. Meskipun harus menunggu hasil kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia nantinya, dia juga menyebut bahwa pihaknya bisa mengundang timnas Belanda untuk melawan timnas Indonesia. Tentu undangan ini bisa dilakukan secara profesional. Seperti saat Indonesia mengundang Argentina beberapa waktu lalu, tim Merah Putih memang pernah menghadapi Argentina dalam laga uji coba pada Juni 2023. Oleh karena itu, uji coba antara timnas Indonesia melawan Belanda bukanlah hal yang mustahil.
Untuk tahun depan, itu bergantung pada hasil kualifikasi nanti, ungkap Erick Thohir. Mungkin kami bisa mengundang timnas senior Belanda secara profesional, seperti saat kami mengundang Argentina. Jelasnya, menurut Erick, rencana tersebut bisa dibahas bersama-sama ke depannya. Hal-hal ini menjadi sesuatu yang kami jadikan agenda selanjutnya, tutur Erick Thohir. Ini bisa menjadi sesuatu yang kita kembangkan bersama-sama, pungkasnya. Lebih lanjut, situasi yang melibatkan kemungkinan uji coba timnas Indonesia melawan Belanda menunjukkan langkah positif dari PSSI dan Ketua Umumnya, Erick Thohir. Kerjasama ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia, tetapi juga untuk memperkuat hubungan antara kedua negara, yang memiliki sejarah panjang dalam olahraga. Pertemuan dengan perwakilan KNVB dan penandatanganan nota kesepahaman menunjukkan komitmen yang kuat untuk pengembangan sepak bola di Indonesia. Belanda dikenal memiliki sistem pembinaan yang baik, sehingga kerjasama ini bisa menjadi peluang berharga bagi pemain dan pelatih Indonesia untuk belajar dan mengembangkan keterampilan mereka. Di sisi lain, fokus juga diberikan pada timnas wanita, yang semakin menunjukkan perhatian yang lebih besar terhadap perkembangan sepak bola perempuan di Indonesia. Dengan rencana TC di Belanda dan uji coba melawan tim lokal, hal ini dapat meningkatkan pengalaman dan kemampuan pemain. Namun, semua rencana ini tentu bergantung pada hasil kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini menekankan pentingnya kinerja tim di tingkat internasional, yang bisa memengaruhi kesempatan mereka untuk menjalani uji coba dengan tim-tim besar seperti Belanda. Secara keseluruhan, situasi ini memberikan harapan dan optimisme bagi perkembangan sepak bola Indonesia ke depan. Berikut adalah beberapa kata motivasi untuk situasi perkembangan sepak bola Indonesia. Di setiap langkah yang kita ambil menuju kemajuan adalah langkah yang berarti. Ingatlah bahwa setiap tantangan adalah peluang untuk belajar dan tumbuh. Dengan kerja keras, dedikasi, dan semangat yang tinggi, kita bisa mengubah mimpi menjadi kenyataan. Timnas Indonesia, ingatlah bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang hasil, tetapi juga tentang proses dan perjuangan yang kalian jalani. Setiap latihan, setiap pertandingan, adalah kesempatan untuk meningkatkan diri dan mengukir prestasi. Jangan pernah ragu untuk berambisi besar. Kalian adalah bagian dari sejarah dan masa depan sepak bola Indonesia. Teruslah berjuang, dukung satu sama lain, dan tunjukkan kepada dunia bahwa kita bisa bersaing di level tertinggi. Kesuksesan ada di tangan kalian, jadi raihlah dengan sepenuh hati. Semangat terus, dan ingatlah bahwa setiap usaha kalian adalah investasi untuk masa depan yang lebih cerah. Bersama, kita bisa mencapai hal-hal yang luar biasa. Mengejutkan. Indra Syafri ungkap alasan timnas U20 Indonesia tidak bisa bantai Timor Leste seperti di Asian Cup U19 2024. Nah, seperti biasa teman-teman. Sebelum lanjut mendengar berita kelima ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Timnas U20 Indonesia sukses menang atas Timor Leste dengan skor 3-1 pada laga kedua grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025 di Stadion Madia, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat, 27 September 2024. Pelatih Timnas U20 Indonesia, Indra Syafri, menjelaskan alasan mengapa timnya gagal meraih kemenangan besar atas Timor Leste. Sebelumnya, kedua negara ini bertemu di laga ketiga grup A ASEAN Cup U19 2024 di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Surabaya, Jawa Timur, pada 23 Juli 2024. Saat itu, skuad Garuda Asia berhasil menang telak dengan skor 6-2 atas Timor Leste. Namun, kemenangan telak itu tidak terulang oleh Timnas U20 Indonesia. Padahal, banyak peluang yang datang kepada Timnas U20 Indonesia dalam pertandingan tersebut. Timnas U20 Indonesia sempat unggul 2-0 atas Timor Leste di babak pertama lewat gol Jens Raven dan Rizky Afrizal. Timor Leste kemudian memperkecil ketertinggalan lewat gol Luis Figo pada pertengahan babak kedua. Tak lama berselang, Timnas U20 Indonesia kembali mencetak gol ketiga lewat aksi M. Ragil. Gol itu sekaligus memastikan kemenangan Timnas U20 Indonesia atas Timor Leste dengan skor 3-1. Indra Syafri menilai bahwa kekuatan Timor Leste di ASEAN Cup U19 2024 dengan kualifikasi Piala Asia U20 2024 sebenarnya tidak jauh berbeda. Hanya saja, Indra Syafri menyayangkan banyaknya peluang yang didapat anak-anak asuhnya tidak membuahkan gol. Yang membedakan saat melawan Timor Leste di ASEAN Cup U19 2024 dengan sekarang adalah babak kedua, ucap Indra Syafri.
Pada saat itu di Surabaya, kami bermain sangat baik di babak kedua. Tapi kali ini, meskipun kami punya banyak peluang di babak kedua, finishingnya tidak menghasilkan banyak gol. Tambahnya, Indra Syafri juga menyatakan bahwa pada babak pertama, para pemainnya sudah bermain sesuai rencana. 2 gol cepat pun tercipta di babak pertama. Di babak kedua, kami melakukan beberapa pergantian pemain dan merotasi formasi menjadi 3-5-2, jelasnya. Mereka bahkan mencetak 1 gol, tetapi saya tetap mengapresiasi semua pemain, kata Indra Syafri. Kemenangan ini menjadi kemenangan kedua bagi Timnas U20 Indonesia di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Sebelumnya, Timnas U20 Indonesia menang 4-0 atas Maladewa di laga pertama grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025 di Stadion Madia, Rabu, 25 September 2024. Saat ini, Timnas U20 Indonesia berada di puncak klasemen sementara grup F dengan mengoleksi 6 poin. Jumlah poin tersebut sama dengan Yaman di posisi kedua, namun Timnas U20 Indonesia unggul selisih 1 gol atas Yaman. Di laga terakhir, Timnas U20 Indonesia akan melawan Yaman pada laga ketiga grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025 di Stadion Madia, Minggu, 29 September 2024. Kami menyisakan 1 laga lagi melawan Yaman, ujar Indra Syafri. Lebih lanjut, kemenangan Timnas U20 Indonesia atas Timor Leste dengan skor 3-1 adalah hasil yang positif. Tetapi tampaknya ada perasaan bahwa mereka bisa mencapai hasil yang lebih meyakinkan, terutama mengingat banyaknya peluang yang tercipta. Fakta bahwa mereka sempat menang besar 6-2 dalam pertemuan sebelumnya di ASEAN Cup menunjukkan bahwa tim ini seharusnya mampu mendominasi lawan yang sama. Ini menandakan mungkin ada masalah dalam penyelesaian akhir atau efektivitas serangan yang perlu diperbaiki oleh tim pelatih. Di sisi lain, kemenangan ini tetap penting karena menjaga posisi Timnas U20 Indonesia di puncak klasemen grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025. Mereka menunjukkan konsistensi dengan 2 kemenangan beruntun, termasuk kemenangan besar atas Maladewa. Namun, laga terakhir melawan Yaman akan menjadi ujian yang lebih berat karena kedua tim berada di posisi yang hampir setara, hanya dipisahkan oleh selisih gol. Pendekatan yang diambil oleh Indra Syafri, seperti rotasi formasi dan pergantian pemain, juga menunjukkan bahwa pelatih berusaha memaksimalkan performa tim sambil tetap menjaga kestabilan. Namun, peningkatan dalam penyelesaian peluang di babak kedua sangat dibutuhkan, terutama untuk menghadapi lawan yang lebih tangguh seperti Yaman. Kemenangan atas Yaman akan memastikan Indonesia lolos dengan sempurna, sementara kegagalan bisa berarti situasi yang lebih rumit dalam perebutan tiket ke putaran final. Secara keseluruhan, Timnas U20 Indonesia berada dalam posisi yang baik, tetapi perlu meningkatkan efisiensi mereka dalam memanfaatkan peluang agar bisa tampil lebih dominan di pertandingan selanjutnya. Teruslah percaya pada diri sendiri dan tim. Setiap kemenangan, besar atau kecil, adalah langkah maju menuju kesuksesan yang lebih besar. Jangan pernah merasa puas dengan hasil yang ada, selalu ada ruang untuk berkembang dan menjadi lebih baik. Ingat, kerja keras dan ketekunan tidak akan pernah mengkhianati hasil. Apa yang belum tercapai hari ini, bisa diraih esok hari dengan usaha dan keyakinan yang lebih kuat. Tetap fokus, hadapi setiap tantangan dengan semangat, dan jangan takut untuk bermimpi besar. Kemenangan sejati bukan hanya soal angka di papan skor, tapi juga tentang bagaimana kalian memberikan yang terbaik di setiap kesempatan. Majulah dengan penuh percaya diri, karena setiap langkahmu mendekatkanmu pada impian yang lebih besar. Teruslah berjuang. Kehadiran Messi Hilgers dan Eliano Reijers di Timnas Indonesia sepertinya belum puaskan Shin Tae-yong. Nah, seperti biasa teman-teman, sebelum lanjut mendengar berita ke-6 ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. 2 pemain keturunan, Messi Hilgers dan Eliano Reijers, kini berpeluang besar memperkuat Timnas Indonesia. Hal tersebut dikonfirmasi melalui postingan Instagram Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, pada Jumat, 6 September 2024. Erick Thohir memamerkan foto sedang berjabat tangan dengan Messi Hilgers dan Eliano Reijers. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu menjelaskan bahwa ia sudah menggelar makan malam bersama Messi Hilgers dan Eliano Reijers. Kedua pemain tersebut kini hanya perlu menyelesaikan proses administrasi untuk menjadi warga negara Indonesia, WNI, agar bisa memperkuat Timnas Indonesia.
Tadi sore banyak teman wartawan menanyakan kabar Maes Hilgers dan Eliano Rejders. Ini saya sudah makan malam bareng dan salaman, tulis Erick Thohir. Meski begitu, kehadiran Maes Hilgers dan Eliano Rejders sepertinya belum sepenuhnya memuaskan Shin Tae-yong. Pasalnya, pelatih asal Korea Selatan tersebut sempat mengungkapkan bahwa ia masih membutuhkan pemain naturalisasi di posisi striker. Sebagai informasi, Maes Hilgers adalah seorang bek tengah. Sementara itu, Eliano Rejders merupakan pemain yang berposisi sebagai bek sayap kanan. Memang posisi striker ini yang sedang kami butuhkan. Jadi mungkin akan ada penambahan di posisi tersebut, kata Shin Tae-yong, dilansir dari YouTube PSSI. Di sisi lain, Timnas Indonesia memang membutuhkan amunisi tambahan untuk menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada kesempatan ini, skuad Garuda harus berjuang di grup C. Mereka akan menghadapi lawan-lawan berat seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Cina, dan Bahrain. Timnas Indonesia sudah melakoni laga perdana melawan Arab Saudi pada Jumat, 6 September 2024. Hebatnya, tim asuhan Shin Tae-yong berhasil mencuri 1 poin di kandang Arab Saudi. Duel antara Timnas Indonesia dan Arab Saudi berakhir dengan skor 1-1. Selanjutnya, Timnas Indonesia akan ditantang oleh Australia di laga kedua. Pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, pada Selasa, 10 September 2024. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan perkembangan positif bagi Timnas Indonesia dengan masuknya pemain keturunan seperti Maes Hilgers dan Eliano Rejders. Kehadiran mereka dapat meningkatkan kualitas permainan tim, terutama di lini pertahanan, mengingat posisi mereka sebagai bek tengah dan bek sayap. Namun, tantangan utama yang dihadapi Shin Tae-yong adalah kebutuhan akan pemain di posisi striker, yang belum terpenuhi dengan kehadiran kedua pemain tersebut. Pelatih Shin Tae-yong telah secara eksplisit menyatakan bahwa posisi penyerang adalah prioritas, terutama untuk bersaing di tingkat Asia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Tanpa striker naturalisasi atau pemain depan yang berkualitas, Indonesia mungkin akan kesulitan mencetak gol, terutama menghadapi lawan berat seperti Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Meski demikian, pencapaian Indonesia mencuri poin di Arab Saudi menunjukkan potensi besar tim ini. Jika Erick Thohir dan PSSI bisa memenuhi kebutuhan di lini depan, peluang Indonesia untuk tampil lebih kompetitif di kualifikasi ini bisa semakin besar. Jangan pernah menyerah pada mimpi dan tujuanmu, sebesar apapun tantangan yang dihadapi. Setiap langkah kecil yang kamu ambil membawa kamu semakin dekat ke kesuksesan. Ingat, keberhasilan bukan hanya milik mereka yang berbakat, tetapi milik mereka yang terus berusaha. Tidak peduli seberapa sulit jalannya, ketika kamu merasa lelah dan ingin berhenti, ingatlah mengapa kamu memulai. Jangan biarkan keraguan menghentikan langkahmu. Kamu lebih kuat dan lebih mampu dari yang kamu bayangkan. Teruslah maju, karena setiap usaha akan terbayar.